warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian minggu ini? Mudah-mudahan sehat semua ya. Jaga kesehatan sampai kita bisa belajar tatap muka lagi. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang termokimia dan sudah ulangan juga. Beberapa siswa sudah bagus nilainya, beberapa masih belum. Jadi belajar lagi dengan video-video yang lama. Kapan remedialnya nanti saya kasih tahu kapan remedial ya. Nah, minggu ini kita akan belajar tentang laju reaksi ya. Nah, laju reaksi ini kelanjutan dari materi termokimia. Jadi bagaimanakah suatu reaksi kimia itu berlangsung. Nah, laju reaksi ini masuk ke dalam, kalau di bidang kimia masuknya ke dalam kimia fisika ya, makanya ada kata-kata lajunya. Jadi seberapa lama sih reaksi kimia itu bisa berlangsung? Yuk kita cek sama-sama. Nah, baik, sekarang kita perhatikan dulu di sebelah sini materi kita ya. Ada tentang gambar, ada video tentang orang lagi balapan dan proses perkaratan. Kita lihat ya, kalau orang lagi balapan itu kan kecepatannya tinggi banget gitu ya. Nah, ada saling mendahului. Nah, tapi kalau pengkaratan atau proses yang kalau kata orang sini mah itu kan prosesnya lama ya. Kita taruh paku di luar, tahu-tahu nanti lama-lama dia muncul karat gitu. Jadi prosesnya lama. Nah, laju reaksi juga seperti itu ya. Reaksi kimia juga berlangsung seperti itu. Ada yang berlangsung sangat cepat sekali seperti bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, ada yang berlangsung lama gitu ya. Jadi sebenarnya konsep laju reaksi ini ada banyak di dalam kehidupan kita sehari-hari ya, seperti misalnya proses penuaan kulit, pematangan buah, membuat daging hasil kurban menjadi empuk ya, bahkan membuat ikan asin pun sebenarnya menggunakan konsep kimia laju reaksi. Nah, ilmu kimia sendiri sebenarnya berperan dalam menyesuaikan kondisi yang diinginkan dari proses-proses tadi. Misalnya tadi, gimana sih cara supaya kelihatan awet muda gitu ya, supaya kulitnya nggak tua, mempercepat pematangan, mempercepat keempukan daging supaya nggak harus masak daging lama-lama, atau bagaimana cara mengawetkan ikan kalau misalnya hasil tangkapan ikan kita banyak gitu kan, lalu bagaimana kita mensiasatinya supaya harga tidak turun. Salah satunya adalah dengan mempelajari. Nah, di kelas 10 kita juga sudah belajar tentang konsep reaksi kimia ya, dimana umumnya reaksi kimia itu adalah perubahan suatu zat menjadi zat yang baru. Misalnya zat A dan zat B yang disebut sebagai preaksi atau reaktan ya, ini direaksikan kemudian menghasilkan zat baru yaitu AB berupa produk. Nah, ketika proses ini terjadi itu butuh waktu, makanya kadang disebut dengan laju reaksi ya. Kenapa disebut laju reaksi? Karena reaksinya bisa saja berlangsung cepat, bisa saja berlangsung lambat. Nah, misalnya contoh gini, kalian pasti ingat gimana caranya Indonesia bisa merdeka, ya kan? Nah, salah satunya adalah karena ada peristiwa bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Nah, ketika proses bom atom meledak dan itu hanya berlangsung dalam waktu hitungan detik. Nah, di situ ada konsep laju reaksinya. Nah, peristiwa lainnya selain bom atom yang sangat cepat terjadi adalah proses pembentukan stalagmit dan stalaktit di dalam gua. Itu kan butuh waktu sampai ratusan tahun. Nah, proses pembentukan stalagmit dan stalaktit ini juga merupakan proses reaksi kimia ya, tapi itu berlangsungnya sangat lama gitu. Nah, karena ada yang berlangsung sangat cepat dan ada yang berlangsung sangat lama, jadi untuk menyatakannya kita nyatakan dengan laju reaksi. Tapi sebelum belajar laju reaksi, kita belajar dulu tentang pengeluaran. Kenapa? Karena kayak sama seperti kita belajar kecepatan mobil ya, kita ada satuan waktunya. Nah, satuan waktu untuk di reaksi kimia adalah salah satunya kemolaran atau molaritas. Oke. Nah, kenapa sih molaritas? Karena reaksi kimia banyak berlangsung dengan
Nah, salah satu contohnya, ini kemolaran. Kemolaran ini adalah yang menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Larutan yang memiliki konsentrasi tinggi disebut dengan larutan pekat, sedangkan larutan yang punya konsentrasi rendah disebut dengan larutan encer. Oke, nah jadi dia tergantung konsentrasinya. Kalau tinggi disebut pekat, kalau rendah disebut dengan encer. Nah, rumusnya adalah molaritas sama dengan mol per volume. Nah, di soal-soal kemarin muncul ya ini ya. Atau molaritas sama dengan massa dibagi mr dikali 1000 per volume. Tapi volumenya di sini satuannya mili. Kalau yang di atas yang molar sama dengan mol per liter itu satuannya adalah liter ya. Nah, itu bedanya dari kedua rumus ini. Sekarang kita lihat contoh soal yang pertama ya. Di sini ada sebanyak 30 gram urea mr 60 gram per mol dilarutkan ke dalam 100 ml air. Hitunglah molaritas larutan tersebut. Nah, di sini berarti kita ketahui ada 30 gram massa urea, volume airnya sebanyak 100 ml dan mr urea ada 60. Nah, kita langsung bisa masuk ke rumus yang kedua karena volume air di situ dalam satuan mililiter. Ya, jadi massa urea, molaritas urea sama dengan massa dibagi mr kali 1000 per volume sama dengan 30 per 60 ya, karena massanya 30, mr-nya 60 dikali dengan 1000 per 100 ya. 30 per 60 itu kan setengah dikali 10 sama dengan 5 molar. It's easy kan? Gampang banget deh. Konsep yang kedua itu ada tentang pengenceran ya. Jadi tadi kan ada larutan pekat, ada larutan encer. Nah, lalu bagaimana kita bisa membuat suatu larutan yang tadinya pekat menjadi lebih encer gitu ya. Bagaimana merubah konsentrasinya. Nah, ini konsepnya adalah mol larutan pertama sama dengan mol larutan kedua. Kita bisa lihat rumus ya. Nah, mol tadi kan volume dikali molaritas. Ya, jadi volume 1 kali M1 sama dengan volume 2 dikali molaritas yang kedua. Atau pakai rumus yang berikutnya juga bisa. Itu dengan molaritas sama dengan rho atau massa jenis dikalikan 10 dikalikan kadar zat atau persen zat dibagi dengan MR. Jadi kalau ada rumus yang pakai kadar zat dan massa jenis, kamu bisa pakai rumus yang kedua di sini ya. Oke, yuk lanjut. Nah, contoh soal pengenceran ya. Nah, di sini di sebuah laboratorium terdapat larutan NaCl 500 ml pekat dengan konsentrasi 0,2 molar yang akan diencerkan dengan menambahkan 500 ml air. Tentukan konsentrasi larutan NaCl setelah proses pengenceran. Nah, jadi diketahui ada volume 1 larutan pekatnya itu 500 ml ya, konsentrasinya 0,2, kemudian kita menambahkan lagi 500 ml air supaya nanti konsentrasinya lebih encer. Maka langsung kita masukkan ke rumus, volume 1 dikali molaritas 1 sama dengan volume 1 ditambah dengan X ya. Nah, ditambah dengan larutan yang mau akan kita tambah tadi dikali dengan M2. Jadi 500 dikali 0,2 sama dengan 500 tambah 500, kan penambahan. Oke. Nah, karena 500 dikali 0,2 itu adalah 100 dan 500 tambah 500 itu adalah 1000, maka 100 per 1000 sama dengan molaritas yang kedua. Jadi molaritas yang lebih encernya adalah 100 per 1000, 0,1 molar. Oke. Lanjut ke konsep yang ketiga, ada pencampuran. Kalau tadi pengenceran, sekarang pencampuran. Nah, pencampuran merupakan penggabungan dua atau lebih zat yang jenisnya sama tapi konsentrasinya beda, ya. Nah, pada proses pencampuran beberapa zat itu berlaku rumus. Jadi kalau pencampurannya ini ya, sama dengan volume 1 kali M1 tambah volume 2 kali M2 dibagi volume 1 tambah dengan volume kedua. Nah, di sini satuannya kalau volumenya harus dalam keadaan liter, oke? Ingat-ingat tuh. Kita lihat contoh soalnya ya. Jadi jika 200 ml HNO3 0,25 molar dicampurkan dengan 300 ml H2SO4 0,25 molar,
hitunglah konsentrasi molaritas campuran sekarang. Nah, ini kita bisa pakai rumusnya langsung ya. Jadi larutan yang pertama NO3 itu Pi1 kali M1, yang larutan kedua itu Pi2 kali M2. Nah, berarti yang Pi1-nya 200 kali 0,25 ditambah dengan 300 dikali 0,25. Nah, kemudian dibagi dengan 200 tambah 300. Kan ditambah dengan volumenya masing-masing kan. Nah, kemudian hasilnya 200 kali 0,25 itu 50 ditambah dengan 300 kali 0,25 itu 150 ya. Jadi 50 tambah 150 bagi 500 hasilnya 0,4 molar. Next kita ke konsep selanjutnya. Nah, ini adalah konsep intinya pada pembelajaran hari ini, yaitu konsep laju reaksi. Ya. Nah, umumnya laju reaksi ini didefinisikan sebagai laju berkurangnya konsentrasi per reaksi atau bertambahnya konsentrasi hasil reaksi setiap satuan waktu, ya. Nah, jadi ibarat kata nih, apabila ada dua orang yang lagi pacaran dan akan menuju ke jenjang pernikahan, ya kayak yang di gambar sebelahnya tuh. Nah, itu kan ada proses bertemu ya, proses tunangan dulu. Nah, itu kan ada yang berkurang tuh ya. Ketika proses itu misalnya berkurang waktunya, berkurang tenaga gitu ya untuk nyari bahan-bahan kalau mau tunangan gitulah gitu ya. Nah, kemudian setelah terjadi pernikahan, ya biasanya kan ada seorang anak ya. Nah, anak itu bisa dibilang sebagai produk. Nah, kalau anak berarti kan tambah anak, berarti ada penambahan produk. Apa yang diberikan oleh orang tua itu pasti diberikan kepada anak. Nah, orang tua istilahnya ada yang berkurang di orang tua, entah tenaganya, entah hartanya dan sebagainya. Sedangkan si anak dia akan tambah besar dengan didikan, dengan dikasih makan dan sebagainya gitu ya. Jadi reaksi itu akan semakin berkurang sedangkan produk akan semakin bertambah. Nah, seperti itu konsepnya. Nah, jadi laju reaksi itu diberi rumusan ya. Laju sama dengan perubahan konsentrasi di persatuan waktu gitu ya. Nah, rumus ini jangan bingung, ini ada di fisika juga, ada di matematika juga ya. Jadi turunan dari perubahan konsentrasi dibagi dengan perubahan waktu. Jadi selalu ada waktunya di situ, makanya disebut dengan laju ya. Kadang-kadang ditulisnya pi, kadang-kadang ditulisnya r. Kalau bahasa Inggris biasanya r, karena laju itu rate di bahasa Inggris ya. Nah, sedangkan DC itu perubahan konsentrasi, DT perubahan waktu. Oke, nah kita lihat slide selanjutnya. Nah, misal ya seperti ini. Jika diketahui suatu persamaan reaksi A tambah B menjadi AB, laju reaksi dapat dinyatakan sebagai berikut. Ya, laju sama dengan, nah ini dibacanya berkurangnya konsentrasi zat A per satuan waktu sama dengan laju berkurangnya konsentrasi zat B per satuan waktu sama dengan laju bertambahnya konsentrasi zat AB per satuan waktu ya. Tanda min itu menandakan berkurang konsentrasi zat, sedangkan tanda plus artinya bertambah konsentrasi zat ya. Nah, perubahan konsentrasi per reaksi dan konsentrasi produk terhadap waktu ini bila digambarkan ke dalam grafik kira-kira seperti ini ya. Zat A bertambah ya. Nah, nanti zat B juga akan menghasilkan zat AB. Oke. Nah, mudah-mudahan paham. Nah, kan boleh kok pause sebentar terus lanjut lagi supaya lebih paham materi ini ya. Nggak perlu ditonton langsung semuanya sampai sekian puluh menit. Oke, lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, di sini ada contoh soal untuk soal laju reaksi.
Nanti minggu depan tuh lebih banyak lagi. Jadi pahami dulu konsep yang ini. Oke, kalian pasti bisa. Saya yakin bisa lah. Ulangan yang kemarin aja lumayan bagus-bagus kok. Oke, yang pertama diketahui reaksi 2P tambah 2Q menghasilkan P2Q2. Nah, untuk menentukan laju reaksi tiap zat diperoleh data hasil berikut. Jadi ini berdasarkan hasil percobaan ya. Nah, yang pertama itu pada waktu 0 detik zat P itu konsentrasinya sebesar 0,2 molar. Nah, setelah 10 detik kemudian zat P itu sebesar 0,16 molar. Nah, 10 detik lagi di detik ke-20 konsentrasinya sebesar 0,13 molar. Oke, saya jelaskan pelan-pelan ya di soal ini supaya kalian lebih memahami soal sehingga jawaban nanti bisa nyambung dengan apa yang soal maksud. Oke, makanya di sini saya cukup pelan-pelan ya. Nanti diulang-ulang gitu ya. Oke. Nah, yang pertama, tentukan laju reaksi gas P pada interval waktu percobaan. Jadi pada percobaan 1 ke 2 itu laju reaksinya berapa? 2 ke 3 laju reaksinya berapa? Itu maksudnya ya. Nah, soal yang B, nyatakan laju reaksi gas Q dan gas P2Q2 pada masing-masing interval waktu percobaan. Nah, jadi dari laju reaksi P kita bisa nyari berapa laju reaksi gas Q dan gas P2Q2. Nah, kita tuliskan dulu ya reaksinya kan tadi 2P tambah 2Q menghasilkan P2Q2. Nah, kalau misalnya di soal belum setarain dulu ya. Ini wajib penyetaraan reaksi. Yang belum bisa penyetaraan reaksi, tolong komen biar nanti saya bikinin video TikToknya yang lebih sedikit. Oke. Nah, yang A ya laju reaksi gas P selang waktu 10 detik pertama. Jadi dari 0 ke detik 10 itu berapa sih laju reaksinya? Nah, boleh kita tulis ya. P ya laju P sama dengan laju pengurangan P per satuan waktu ya. Delta P per delta T. Paling gampangnya gitu aja bikinnya. Nah, berarti sama dengan karena perubahan waktu P2 kurang P3 ya. Dibagi dengan T2 min T1. Min yang di depan nggak usah dihitung ya karena dia hanya menunjukkan berkurang saja konsentrasinya. Jadi langsung aja kurangi 0,16 kurang 0,2 bagi 10 kurang 0 ya. Maka diperoleh 0,04 per 10. Kalau lebih mudahnya dibuat dalam perpangkatan 10. Jadi 4 kali 10 pangkat min 3 mol per liter detik. Itu satuannya ya. Jadi laju reaksi gas P ini akan berkurang sebesar 4 kali 10 pangkat min 3 molar per detiknya. Itu maksud dari soal yang pertama. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, laju reaksi gas P selang waktu 10 detik kedua. Berarti dari detik ke 10 sampai ke detik ke 20. Sama konsepnya. Berarti laju sama dengan delta P kurang delta T. Berarti P ketiga, konsentrasi P ketiga kurangi konsentrasi P yang kedua. Dibagi waktu ketiga kurang waktu kedua. Jadi 0,013 kurang 0,16 dibagi 20 kurang 10. Hasilnya adalah 0,03 bagi 10. Jadi dapatnya 3 kali 10 pangkat min 3. Nah, keterangannya di situ ya. P2 itu konsentrasi P terhadap keadaan kedua, P1 konsentrasi P terhadap keadaan 1. T2 waktu keadaan 2, T1 waktu keadaan yang pertama. Oke, kita jawab soal selesai. Nah, di soal yang B kan yang ditanyain berapa laju reaksi Q, ya kan? Nah, enaknya kimia tuh gini. Karena kita udah dapet tadi laju reaksi P, maka laju reaksi Q bisa kita pakai menggunakan koefisien. Ingat nggak tadi makanya saya suruh bikin persamaan laju reaksi. Persamaannya dulu, ya kan? Nah, di situ kan konsentrasi zat Q itu kan 2. Koefisiennya, koefisien P juga 2. Jadi
koefisien zat Q itu 2 dibagi dengan koefisien zat P 2 dikali dengan laju zat P. Jadi 2/2 kali laju P. Nah, 2/2 1, zat P itu 4 kali 10 pangkat min 3. Jadi 1 kali 4 kali 4 10 pangkat min 3. Hasilnya 4 kali 10 pangkat min 3 mol untuk laju Q. Nah, laju reaksi gas P2Q2 juga sama ya. Caranya pakai koefisien reaksi juga. Karena koefisien zat Q di zat P2Q2, sorry ya itu salah tulis, harusnya P2Q2 itu 1 dibagi dengan koefisien zat P itu 2, jadi 1/2 dikali dengan laju dari zat P 4 kali 10 pangkat min 3, jadi 4 bagi 2 2 ya, jadi 2 kali 10 pangkat min 3. Untuk berikutnya juga sama, pakai koefisien juga, karena koefisiennya sama ya, jadi ya koefisiennya tetap 2/2 kali laju zat P yang kedua, yaitu 3 kali 10 pangkat min 3. Jadi 1 kali 3 kali 10 pangkat min 3. Hasilnya 3 kali 10 pangkat min 3. Nah, laju gas P2Q2 juga sama. Koefisiennya masih 1/2 dikali dengan 3 kali 10 pangkat min 3. Jadi hasilnya adalah 1,5 kali 10 pangkat min 3 mol per liter detik. Nah, untuk lebih memahami kamu boleh mengulang-ulang soal ini ya, atau boleh kamu skip dulu, kamu kerjain dulu sendiri. Itu akan membuat kamu lebih jago menyelesaikan soal ini ya, dan soalnya gampang banget kan? Nah, anak-anak, materi kita selesai dulu sampai di sini. Minggu depan kita lanjutkan lagi. Mohon maaf kalau misalnya videonya agak panjang, karena bukan bermaksud untuk bertele-tele. Saya ingin kalian memahami materi ini dengan baik ya. Nah, supaya bisa kalian skip, kemudian kalian tonton ulang dan dapat memahami materi ini dengan baik. Nah, kemudian silahkan mengerjakan tugas di US di portal Dik. Dapatkan nilai sebaik mungkin, karena nilai US juga kita rata-ratakan sebagai nilai ulangan harian ya, nanti supaya nilai di rapotnya juga bagus. Tetap semangat anak-anak, jaga kesehatan, sampai ketemu lagi di minggu depan. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.